Hai tetangga-tetangga Mami Okse. Siapa di sini yang pernah ngalamin drama ART? Pusingnya ya nggak sih? Cerita kali ini Mami Okse dapat kiriman dari tetangga yang berasal dari planet Bekasi. Jauhnya kebayangkan dari planet luar sana. Sebelum kita masuk cerita yang seru ini, jangan lupa ya tetangga-tetangga pada subscribe loh. Soalnya subscribe kan gratis. Aduh, apa belibet. Soalnya subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, terus komen deh. Hai warga Bekasi, kita lanjutin ceritanya ya. Jadi, ada seorang suami istri yang bernama Patio dan Bu Nani beserta satu orang anaknya yang laki-laki, sekitar umur 4 tahun. Nah, kejadian ini tepatnya setelah Lebaran di tahun 2021, berarti sekitar udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi nih tetangga, biasanya kan kalau misalkan abis Lebaran itu pasti deh banyak bermunculan drama-drama ART. Karena dari ART sebelumnya pasti tuh nggak ada yang balik lagi. Nah, pas banget nih kejadian di Ibu Nani. Seperti itu. Jadi ART lamanya itu tiba-tiba tuh kayak memberikan informasi yang memutuskan sebelah pihak bahwa dia sudah tidak mau bekerja di tempat Ibu Nani lagi. What? Ya, banyaklah alasannya ya, dengan alasan dia jagain orang tuanya. Pokoknya banyaklah alasan-alasannya itu. Ibu Nani juga nggak bisa menjabarkan secara detail alasan si ART sebelumnya tersebut. Nah, dari situ Bu Nani tuh agak bingung gitu ya. Kemana nih? Karena secara tiba-tiba memang ART yang sebelumnya mendadak berhenti. Jadi dari situ Bu Nani dan Patio mencari informasi tentang pencarian ART dari mulai online atau dari dia minta informasi dari tetangga-tetangga, teman kerja, dan orang tuanya. Akhirnya, singkat cerita, Bu Nani mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa ada nih satu orang yang dia tawarkan untuk menjadi ART di Bu Nani. Jadi dia nanya, Kak mau nggak ART nih, kan lo butuh kan, lagi butuh untuk jagain anak lo. Kata Bu Naninya, iya gue butuh, dia bilang begitu. Akhirnya si saudaranya memberikan informasi kontak dari ART tersebut. Kita sebut saja namanya Sini. Namanya Sini. Oh. Terus akhirnya Bu Nani dengan apa ya namanya, dengan antusiasnya dia langsung gercep tuh WA si ART yang baru ini, calon ART-nya ini. Nah, singkat cerita langsung dia WhatsApp seperti biasa, Assalamualaikum, biasa gitu ya Mbak, ini dengan saya Ibu Nani, ini, singkat cerita. Akhirnya si si Sininya itu tidak merespon WhatsApp-nya Ibu Nani. Ya mungkin Ibu Nani pikir mungkin lagi sibuk atau apa, tapi selang berapa menit kemudian Ibu Nani mencoba untuk telepon, tapi sama aja teleponnya juga tidak nyambung. Akhirnya Ibu Nani konfirmasi nih ke saudaranya, ini gimana sih kok nggak nyambung-nyambung buat telepon si Sini, dibilang gitu. Yaudah deh sini gue telepon balik gue telepon lagi ke Sininya. Akhirnya si saudaranya Ibu Nani bukan telepon ke si Sini, mainkan ke saudaranya si calon ART tersebut. Jadi dia minta tolong nih untuk saudaranya buat ngasih kabar bahwa saudara saya itu Bu Nani tertarik dengan penawaran ibu tersebut atau saudaranya si Sini tersebut. Nah akhirnya mungkin saudaranya Sini ini saudara dari calon ART-nya Bu Nani itu menginformasikan, memberi informasi kepada Sininya bahwa memang ini loh udah ada tawarannya, kemana aja kok handphonenya nggak aktif dan WhatsApp-nya juga nggak dibalas, kenapa? Ternyata di sini emang dia lagi main-main di sawah gitu, dia masih aktif main gitu, tapi sekitar umur 20 tahunan kayaknya ya. Tapi si Sini ini udah pengen kerja kali ya, karena memang usianya juga udah bukan pelajar lagi gitu. Jadi sekitar umurnya itu 20 tahunan kalau nggak salah. Terinfo dari saudaranya. Nah, singkat cerita, akhirnya Sini memberikan nomor yang baru nih, karena nomor yang lama itu nggak aktif atau memang udah ya biasalah anak-anak zaman itu mungkin ya. Jadi dia rasa
dia pengen ganti nomor aja gitu. Akhirnya sini memberikan nomor yang baru ke saudaranya. Jadi akhirnya saudaranya ngasih ke saudaranya Bu Nani, baru Bu Naninya diinfokan nomor baru si sini. Akhirnya Bu Nani melakukan konfirmasi lagi nih ke sini. Assalamualaikum, seperti itu. Dibalas sama sini. Jadi, iya Bu, saya mau kerja. Oh, enggak. Jadi, dibalas sama sininya, hehehehe. Jadi agak, kenapa nih? Gitu kata Bu Nani. Terus baru, jadi si sini bilang, iya Bu, mau bekerja. Gitu. Terus ditanyalah kerjaannya seperti apa ya Bu? Ditanya sama sini. Bu Nani menjawab, biasa saya butuh ART, paling jaga anak saya aja, tapi anak saya sudah bisa main kok, paling cuman minta tolong dimandiin sama disuapin aja, disiapkan makannya seperti itu. Jadi dari Bu Naninya juga, Bu Naninya juga tidak memberatkan pekerjaannya sini karena Bu Nani juga masih suka masak sendiri, nyiapin makan untuk suami dan anaknya. Jadi sini itu cuman buat beres-beres dan jagain anak, menyiapkan makan anak, udah seperti itu. Nah, singkat ceritanya nih, akhirnya Bu Nani udah merasa cocok nih, karena memang juga nggak ada lagi ya. Terus kalaupun ke online juga Bu Nani itu sangat berat untuk bayar administrasinya, jadi untuk kayak nebusnya gitu. Kalau misalkan dapat dari tetangga atau saudara kan cuman modalin dia ongkos ke sini aja kan. Akhirnya dia datang ke rumah saudaranya Bu Nani dulu nih, gitu. Karena dirasa sini ini belum bisa, kayak maksudnya fresh graduate kali ya, gitu. Dia belum pernah tahu pekerjaan dia taunya di Jakarta, pokoknya di luar kota itu seperti apa, beres-beres itu seperti apa, gitu. Akhirnya ada masa percobaan dulu nih di rumah saudaranya Bu Nani. Sebut saja Bu Tika, gitu ya. Pokoknya dia dimasuk masa percobaan di rumahnya Butika karena memang Butikanya juga agak khawatir kalau misalkan langsung dipindahkan ke rumah Bu Nani yang cuman menemani anaknya sendiri gitu. Akhirnya di rumah Butika itu seminggu tuh ada masa percobaannya gitu. Karena masih dalam pengawasan ya mungkin dilihat sama Butika juga fine-fine aja gitu karena nggak ada permasalahan apapun, anaknya juga diurus gitu ya. Terus Bu Tika juga ngelihat dari ART yang ini tuh ngelihat gestur ke anaknya juga baik-baik aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya seminggu kemudian Bu Nani mengambil si sininya itu ke rumahnya, akhirnya menggiring ke rumahnya. Dia di perjalanan Bu Nani memberikan arahan-arahan serta nasihat untuk sini pekerjaannya apa, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu ya ketentuan yang berlaku ya gitu. Dan menurut menurut aku sih ya tetangga Bu Nani ini juga tidak memberatkan ART-ART-nya gitu. Karena Bu Nani tahu gimana susahnya cari ART yang alasannya tuh 1000 alasan, yang nggak suka dimasakin, yang nggak cocok pakai AC, yang nggak suka tidur di kasur, yang malah disuruh pulang sama pacarnya, yang kangen orang tuanya, pokoknya berbagai macam alasan ya. Pasti kan tetangga tahu nih, pasti pernah ngalamin drama RT. Akhirnya nih tetangga, sampailah si Sini dan Ibu Nani ke rumahnya. Dan akhirnya ya udah Bu Nani membiarkan Sini dan anaknya tidur, baru besoknya kita kasih arahannya lagi karena saat itu masih libur Ibu Naninya, kan Ibu Sini Ibu Nani. Ibu Naninya masih libur, jadi ya menurut Bu Nani masih aman lah ya, kalaupun besok kita kasih arahan. Akhirnya besok paginya, pagi-pagi bangun, habis subuh biasa Bu Nani bilang, anaknya biasanya minta susu. Nah, dikasih tahu lah takarannya, terus seperti apa, sukanya seperti apa, dan sambil Bu Nani juga masak. Jadi Bu Nani ini bilang tinggal suapin aja anaknya. Akhirnya singkat cerita sama tuh sekitar 2 harian lah, masih normal seperti itu.
Dan tetangga tahu, untuk informasinya, Pak Tio ini kerjanya juga sip-sipan. Nah, Pak Tio pulanglah tuh malam-malam, sekitar jam 11 malam kan. Dia lewat depan kamarnya sini. Jadi dari posisi denah rumahnya itu jadi kayak lurus gitu loh. Dari pintu utama jadi kamar utama, kamar sini baru kamar yang tempat untuk taruh tas atau segala macam gitu. Jadi si Patio ini lewatin karena mau ke belakang kan, naruh sepatu. Jadi dilihat di kamar sini, pasti dia ngelewatin kamar sini kan. Dilihat kok pintunya kebuka, tapi pas dilihat loh kok sini tidur. Nah, rasa aneh Pak Tio, kok dia tidur tapi pintunya dibuka gitu kan. Kan ya ngerasa risih aja. Terus akhirnya Pak Tio kayak ngetok-ngetok pintunya kamarnya sini. Mbak, Mbak gitu kan. Kayak, Mbak, oh kok nggak nyaut nih? Mungkin ya udah, mungkin tidur, tapi kayak Pak Tio ini kayak ngerasa kok pintunya nggak ditutup ya gitu. Oh mungkin lupa atau gimana, mungkin kecapean. Akhirnya Pak Tio ya udah nutup pelan-pelan supaya si Mbak Sininya juga nggak bangun. Nah, akhirnya ya udah seperti biasa pagi-pagi besoknya juga karena sudah dikasih tahu, kasih arahan, Bu Nani juga ngerasa tenang gitu ya. Dan besoknya juga Pak Tio pun kerjanya agak siang, jadi Bu Nani pun nggak ngerasa khawatir meninggalkan anaknya sendiri berdua bersama Mbak Sini. Begitu. Pada hari itu juga tetangga Pak Tio masih di jadwal kerja yang sama seperti kemarin. Jadi berangkatnya sore, pulangnya tuh malam hari sekitar jam 11-an. Dan akhirnya jam pulang pun tiba. Dan apa tetangga yang Patio lihat? Coba tetangga kira-kira apa yang Patio lihat? Patio lihat dengan kondisi Mbak Sini di kamar yang sama dengan posisi tidur yang sama seperti kemarin malam. Jadi kayak aneh banget nih gitu kan. Dia dan Patio pun lihat itu kondisi pintunya juga ngablak gitu loh. Kayak bener-bener literally yang ngablak dan dia terlihat semua kondisi yang ada di dalam kamarnya Mbak Sini. Dan tetangga tahu Mbak Sini itu tidur di mana. Mbak Sini tidurnya di lantai. Jadi kondisinya pada malam hari itu dengan kondisi yang sama di malam hari yang sebelumnya. Jadi pintu kamarnya ngablak, dia tidur di bawah dengan keadaan posisi kakinya tuh ngedangak. Aduh batuk. Aduh jadi bentar tetangga minum dulu ya. Minum dulu. Aduh. Nah, posisi ngablak dan apa sih namanya tuh kalau kakinya ngebuka gitu loh. Nah, itu. Jadi Patio kaget gitu kan. Yang ngerasa nggak pernah ada ART yang seperti itu sebelumnya gitu. Jadi akhirnya dia ya udahlah besok lagi karena istrinya udah lelap gitu kan tidurnya. Dan besok harinya Patio masih di jam kerja yang sama gitu kan. Dia kayak was-was gitu kan. Tapi dia mencoba untuk menceritakan kembali hal tersebut kepada istrinya. Tapi respon Bu Bu Nani juga masih sama. Masa iya sih? Tapi kayak masa iya sih laki gue bohong sampai 2 kali. Akhirnya Bu Nani sampai di kantor dan ngeliat CCTV. Tapi di CCTV itu anaknya bukan lucu, anaknya tuh ketawa-tawa sama Mbak Sini ini, disuapin, main bareng, terus ketawa bareng. Jadi kan ngelihat anak ini tuh happy nggak ya sama Mbak Sini ini gitu. Nah, makanya kenapa Bu Nani nggak percaya dengan apa yang diceritakan sama Patio ini karena dia ngelihat di CCTV dengan mata kepalanya dia sendiri, anak gue fine-fine aja nih dijagain sama Mbak Sini ini. Kejadian itu sudah berlangsung 3 hari berturut-turut tetangga. Jadi Bu Nani bukan ngerasa nih orang gak baik sama anaknya, tapi kayak mau aneh-aneh gitu loh sama suaminya. Apa iya gitu kan nih orang mau goda suaminya. Tapi dia juga ngerasa apa iya suami gue suka sama orang yang seperti, mohon maaf ya, Mbak, memang dari postur tubuhnya juga nggak seperti anak 20 tahun yang seusianya dia gitu. Dan apalagi suami
suaminya cerita, Patio itu cerita bahwa kondisinya Mbak Sini itu sering rambutnya tuh acak-acakan gitu dan lusuh banget kayak pokoknya kayak bukan tinggal di rumah atau di komplek yang Bu Nani dan Patio tinggal. Nah, akhirnya Patio ini dijadwalkan masih masuk di sore hari dan dia pulang di tengah malam. Besoknya si Bu Nani pulang tuh sekitar ya jam setengah 6 dia sudah sampai di rumah gitu. Dan Bu Nani ngeliat Mbak Sini ini sama anaknya sedang bermain di dalam kamar kamar dia dan memang terlihat kondisi kamarnya udah berantakan. Akhirnya Bu Nani itu minta Mbak Sini untuk merapikan kamarnya tersebut sambil si Bu Naninya juga mau mau mandi gitu ya. Nah, tapi Bu Nani juga udah mulai memperhatikan nih gerak-gerik Mbak Sini. Takutnya memang bener mau goda suaminya gitu kan. Kayak kan banyak ya kejadian-kejadian yang ART ngegodain suami dan semacamnya itulah. Tapi kayak Bu Nani ini masih yang kayaknya ya mungkin kalau emang dia selama suaminya nggak tergoda ya itu masih aman lah gitu. Dan akhirnya setelah mandi kok dilihatnya nih Mbak Sini nggak kelar-kelar nih merapikan spraynya atau kok nggak kelar-kelar gitu masangin spray yang baru karena Bu Nani juga minta tolong digantiin spray yang baru karena udah kotor lah ya gitu. Tapi dari sebelum mandi sampai Bu Nani selesai mandi itu sekitar 20 menitan karena biasanya kalau sore hari tuh Bu Nani agak lama mandinya. Ya kan? Dan dilihat nih sama Bu Nani, "Loh kok belum kelar-kelar juga?" Gitu. Bu Nani agak naik gitu omongannya. "Kok belum kelar juga, Mbak? Kan cuma masang spray aja 5 menit juga kelar. Udah sini 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 saya masang." Gitu kan. Akhirnya Bu Nani ya udah inisiatif dia masang sendiri gitu tapi sambil ngedumel gitu kan. Ini bisa nggak sampai 5 menit gitu. Nggak sampai 5 menit udah jadi loh gitu. Kamu kemana? Kamu ngapain aja dari tadi gitu. Karena Bu Nani juga udah trust issue sama dia jadi kayak bawaannya agak mungkin kesel ya karena udah berhari-hari dia ya seperti yang diceritakan sama Patio gitu. Akhirnya itu waktu udah mau menunjukkan maghrib. Si si Mbak Sini tuh keluar gitu kan. Keluar habis didumelin sama Bu Nani gitu. Nah, kondisinya Bu Nani hanya bertiga aja nih. Bu Nani, anaknya sama Mbak Sini. Dan Patio itu ya seperti biasa dia memang masuknya sore dan dia belum pulang. Pulangnya sekitar jam 11 malam baru pulang. Dan itu waktu maghrib ya tetangga. Nah ini udah mulai seru nih. Jadi tetangga kondisinya Bu Nani dan Pak Tio tuh tinggal di klaster baru. Jadi baru beberapa rumah aja nih yang sudah ready. Jadi yang di depan Bu Nani juga masih tanah kosong gitulah dan masih ada bangunan-bangunan yang baru dibangun. Nah di situ tuh banyak kayak apa sih kayu-kayu ya namanya rumah-rumah baru dibangun gitu kan masih ada apa sih namanya kayak ya kayu, kayak serpihan-serpihan kayu, serpihan-serpihan paku seperti itu. Dan Bu Nani agak naik di situ ya kan. Kok gini aja nggak bisa, ini aja nggak bisa gitu. Kamu katanya mau kerja tapi begini-gini nggak bisa gitu. Terus akhirnya si Mbak Sini pun keluar rumah dengan membawa sapu. Dipikir Bu Nani itu dia mau nyapu di depan gitu kan. Nah, Bu Nani langsung keluar ke nggak keluar sih, keluar kamar aja dan dia ngelihat si Mbak Sini tuh lagi nyapu-nyapu di halaman depan rumahnya. Tapi kan itu kondisinya mau maghrib ya. Jadi Bu Nani pun sampai belibet. Bu Nani pun bilang, "Sini kamu ngapain, Mbak, di situ? Itu udah mau maghrib, pamali. Kamu di luar terus kamu nyapu sambil bawa botol susu sambil bawa baju kotornya anaknya Bu Nani." Nah, Bu Nani ketakutan kan, karena kondisi dia benar apa yang dilihat sama Patio, satu acak-acakan dan emang lusuh tuh. Nah, dari situ si Bu Nani ngunci pintu karena takut dia tuh aneh-aneh gitu, dia mau mau mukul kita atau apa karena kondisinya Bu Nani dari situ capek mungkin ngelihatnya juga ngelihatnya kok lama lelet banget anaknya juga ketakutan akhirnya
pas dilihat dia udah nggak ada. Dia takut banget kalau si Mbak Sini itu ngambil kayu atau apa dan berencana untuk kayak mukul, ya pokoknya udah pikiran tuh macem-macem di Bu Nani itu. Dan Bu Nani tuh mencoba untuk telepon suaminya Pak Tio, tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin lagi sibuk kali ya di kantornya. Dan Bu Nani mencoba untuk telepon security dan kayak ketua RT atau istrinya Bu RT kayaknya ya. Itu dia telepon ke sana, Bu Nani telepon Bu RT atau sama security. Jadi ini minta tolong tapi security nggak diangkat. Ya yang angkat Bu RT setempat. Jadi dia minta tolong, dia cerita ART-nya seperti ini dan si Bu RT-nya juga akhirnya datang ke rumah Bu Nani untuk menemani Bu Nani mencari Mbak Sini karena memang pas dilihat Mbak Sini tuh nggak ada gitu. Akhirnya ditelepon security angkat, security mengangkat teleponnya Bu Nani pas Bu Nani menceritakan juga nih bahwa ART-nya nggak ada nih maghrib tadi di depan terus sekarang nggak ada. Akhirnya Pak security juga ikut membantu mencari Mbak Sini. Dan tetangga tahu Mbak Sini itu ada di rumah kosong kayaknya di sebelah timur rumahnya Bu Nani. Dia kayak lagi nangis gitu loh. Terus sambil bawa sapu, sambil bawa yang tadi aku bilang, sambil bawa baju anaknya itu sama botol susu. Itu kan kayak aneh banget kan. Dan di situ security telepon balik ke Bu Naninya. Dan pas security bilang, "Bu, ini ada Bu di rumah kosong." Langsung kaget dong karena itu lagi posisinya lagi azan maghrib. Itu ngapain coba? Dan akhirnya Bu Nani dan Bu RT-nya langsung menghampiri si Mbak Sini tersebut dan memang benar ngelihat dia lagi kayak duduk begini terus kayak begitu. Kan itu aneh banget kan ya. Terus Bu Nani mencoba untuk merayu Mbak Sini untuk mengajak pulang. Dan dia tuh masih kayak, Sini mau mati aja, dia bilang gitu. Sini mau mati aja. Coba, aneh banget gak sih tetangga? Dan akhirnya, ayo Mbak, si Bu Nani tuh udah kayak mau nangis, tapi gak bisa nangis gitu. Kayak, kok kayak begini gitu kan. Akhirnya, sama, terus merayu Mbak Sini. Tapi dia tiba-tiba bangun, kita pikir tuh dia bakal ngelempar, bukan kita pikir ya, maksudnya Bu Nani pikir dan Bu RT pikir tuh akan melempar sesuatu ke mereka. Si Mbak Sini itu akan melempar sesuatu ke mereka. Tapi yang dia kagetnya lagi, dia keluar dari rumah itu sambil bawa sapu, bajunya di sini, baju anaknya yang tadi aku bilang itu sama botol susu. Dan sambil jalan, gitu. Kayak nangis gitu. Terus dia bilang, sini mau mati aja. Kan kaget kan, karena Bu Nani tuh kayak ngerasa terzolimi gitu, kayak takutnya Bu Nani pikir tuh takutnya si Bu Nani itu melakukan sesuatu ke Mbak Sini itu yang enggak. Jadi kan kayak orang mikirnya Bu Naninya yang nggak benar kan, tapi Bu Nani itu sambil ngomong ke Bu RT, Bu RT ini saya baru pertama kali seperti ini, Bu RT juga tahu kan ART saya seperti apa sebelumnya. Nah Bu Nani tuh bilang kayak gitu, terus akhirnya tetangga tahu Mbak Sini pokoknya dengan posisi yang sama sambil nangis ngerengek-ngerengek ke arah belakang kompleknya Bu Nani. Dan itu sambil kejar-kejaran sama Bu Nani dan Bu RT, bayangin coba. Dan itu berlangsung selama sekitar 3 jam. Akhirnya ya udahlah Bu Nani hampir udah kayak menyerah gitu ya, ikutin Mbak Sini itu kemana perginya. Akhirnya, tapi tau nggak Pak security cari-cari juga tuh, akhirnya ngilang lagi si Mbak Sininya karena mungkin kompleknya Bu Nani ini agak lebar ya, jadi Bu Nani juga ngejarnya juga agak ngos-ngosan. Akhirnya ya udahlah terserah dia nanti juga pulang ke rumah. Dan ternyata dia nggak pulang ke rumah, dia ada di ujung rumah paling belakang dan itu kosong lagi. Dan dia ada jadi kayak rumah kosong tapi yang satunya lagi ada yang nempatin. Dan yang nempatin itu rumah mobilnya itu parkir, biasanya kan suka numpang parkir ya di rumah yang kosong. Jadi dia buat
buat naruh-naruh barang di rumahnya itu, buat naruh barang dan mobilnya taruh di rumah yang kosong. Nah, si sini itu ada di depan, pokoknya ada di balik ujung mobil tersebut sambil dia duduk begini jongkok sambil begini sama merengek juga dia bilang, "Aa, tolong sini, Aa, tolong sini, Aa, tolong sini, sini mau pulang, sini mau pulang, sini mau pulang," dibilang begitu. Sini mau pulang ke daerahnya, pokoknya dia bilang kayak gitu ya. Terus yuk akhirnya semua warga rame. Semua warga rame dan Bu Nani mencoba telepon Patio dan Patio cuman masih sama, masih belum diangkat juga sama Pationya. Dan Bu Nani sambil bingung kan, sambil akhirnya dia telepon ke orang tuanya karena Bu Nani juga masih tinggal di daerah yang sama dengan orang tuanya karena Bu Nani juga bingung mau minta tolong ke siapa karena Patio juga susah dihubungi. Akhirnya Bu Nani minta tolong ke orang tuanya untuk datang melembutkan hati Mbak Sini. Setelah orang tua Bu Nani datang, yaitu ayahnya, dan untuk berupaya melembutkan hatinya Mbak Sini, merayunya Mbak Sini, tapi apa yang terjadi tetangga? Ternyata Mbak Sininya malah ngamuk-ngamuk. Dia bilang apa? Bunuh aja sini, sini mau mati di sini mau mati di sini. Padahal ayah dari Ibu Nani ini sudah sangat 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 nadanya tuh merayu. Nggak, kenapa Mbak? Jangan seperti itu Mbak, istighfar Mbak. Tapi Mbak sini pun tetap yang meledak-ledak emosinya. Tapi abis meledak-ledak itu tetangga, dia langsung kayak kayak gitu ketawa lagi kayak langsung ngamuk terus langsung mood swing gitu loh. Kayak langsung tiba-tiba drastis gitu moodnya. Kan itu makin kayak takut kan. Nah, warga di situ beranggapan bahwa Mbak Sini itu kesurupan. Akhirnya Bu Nani telepon Butika nih. Butika yang tadi saudaranya yang dapat informasi tentang Mbak Sini itu telepon ke Butika. Wah, minta tolong nomor handphone saudaranya. Sini dong, ini ada mohon mohon cepat ya, ini lagi darurat sini ngamuk-ngamuk. Jadi Bu Nani juga agak agak gemeter gitu ngomongnya karena Bu Nani pun baru merasakan hal yang aneh itu baru saat itu juga gitu kan. Dan akhirnya Bu Sini jadinya Bu Nani dapat nomor yang kemarin itu saudaranya dan telepon langsung menceritakan bahwa Sini itu sering kambuh kayak gitu. Dia malah bilang apa coba tetangga. Saudaranya Mbak Sini itu bilang, "Itu loh Neng, kayak itu kayak yang apa artis sakit itu," dia bilang kayak gitu. Hah? Bipolar? Itu mood swing. Pantesan aja kenapa nggak bilang Bu dari awal. Karena dia udah kayak udah di luar kontrol kita udah apa-apain tuh susah. Nah, Bu Nani tuh makin kayak, ya ampun gitu. Dia tuh kayak apa ya, nyesel gitu kan, kok kenapa nggak ditanya sedalam itu dan dia akhirnya marah-marah ke keluarganya Mbak Sini itu. Mbak, Bu kok aneh banget ya? Orang kayak gini, orang sakit seperti ini kok langsung apa, diizinkan bekerja, kan ibu tahu kerjanya juga jagain anak, nanti kalau misalnya anak saya kenapa-napa gimana gitu. Untung anak saya nggak diapa-apain, karena ya namanya dia ditinggal berduaan coba. Tapi untung saat itu, saat Mbak Sini bekerja di situ, jadi dia ditinggal berduaan sama anaknya itu sekitar cuman 2 sampai 3 jaman aja, karena kan memang Patio itu kan yang tadi aku bilang itu dia pergi kerjanya itu sore hari dan pulangnya jam 11 malam. Jadi sore hari itu si sekitar jam 3 berangkat, jam jam 5-nya Bu Nani udah pulang di rumah. Jadi cuma 2 jam aja mereka berdua. Tapi kan 2 jam itu bisa banyak kemungkinan terjadi kan tetangga. Nah itu Bu Nani tuh yang membuat Bu Nani marah itu seperti itu. Anaknya masih 4 tahun, bayangin tetangga ditinggal dengan orang yang mengidap penyakit bipolar, yang mood swing, yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba mau ini sesuka hatinya dia.
Itu Bu Nani yang menyesalkan itu. Jadi pesan untuk tetangga kalau misalkan emang mau cari ART bener-bener ditanya seluk-beluknya, punya riwayat sakit apa, aduh sampai gatel hidung saya, hidung apa sampai gatel. Jadi ditanya dia pernah punya riwayat sakit apa, tolong. Jadi kalaupun memang dia punya sakit, apalagi ya sakit kecil-kecilnya juga kita harus tahu. Jadi kita kalau misalkan ini juga reminder untuk aku ya. Jadi makasih Bu Nani sudah menceritakan ini gitu. Dan tetangga tahu. Akhirnya akhirnya dari situ karena tidak upaya apapun nggak menghasilkan eh, hasil yang bagus dari Mbak Sini itu, Bu Nani Bu Nani inisiatif mengajak ayahnya untuk bopong Mbak Sini dari rumah belakang sampai ke rumahnya. Jadi bopong paksa, bayangin dia sampai marah-marah, begitu gitu. Dia, ya ampun, Bu Nani pun sampai nangis-nangis dari situ. Akhirnya ya sudah karena udah tahu Bu Nani diceritakan dari keluarganya Mbak Sini, akhirnya Mbak Sini minta telepon pacarnya untuk minta jemput Mbak Sini ke rumah Bu Nani. Dan dari situ tetangga tahu setelah Bu Nani telepon ke pacarnya itu, ya ke pacarnya datang setelah setengah jam itu pacarnya datang ke rumah Bu Nani di sini Bu Nani. Tetangga tahu lagi, ini plot twist banget ya. Dia tiba-tiba itu akhirnya ya udah Bu Nani mengiyakan si Mbak Sini itu pulang bersama pacarnya dengan membuat surat pernyataan bahwa Bu Nani tidak bertanggung jawab lagi setelah Mbak Sini keluar dari rumahnya bersama pacarnya. Jadi udah di luar tanggung jawab Bu Nani. Dan akhirnya ayahnya mengantarkan, ini belum selesai ya, belum selesai di situ aja nih tetangga. Nah, akhirnya belokan kan apa si si siapa nih pacarnya itu kan ngejemput jalan kaki. Jadi mobilnya itu mungkin mobil Grab atau motornya itu di depan gitu kan. Dia nggak berani ke dalam gitu. Jadi dia jalan kaki nih ke depan gapura rumah kompleknya Bu Nani. Kan ada belokan gitu kan. Jadi posisinya itu di gapura di sini, rumahnya Bu Nani itu di sini. Jadi dia mau belok begitu tuh. Mau belok begitu dan si apa namanya? Mbak Sini itu jalannya belakangan. Jadi posisinya gini, Mbak Sini ayahnya Bu Nani sama pacarnya Mbak Sini. Jadi pacarnya Mbak Sini duluan nih. Jadi jalannya di depan. Nah, tiba-tiba Mbak Sini itu kayak nggak mungkin mau ngagetin si pacarnya kan, tapi tiba-tiba siapa bukan pacarnya yang dikagetin, tiba-tiba malah ayahnya dari Bu Nani, tiba-tiba malah malah dia si Bu Nani itu Mbak Sini itu malah kayak ciluk ba gitu, terus kayak yang dikagetin tuh salah gitu, malah si ayahnya Bu Nani tersebut begitu akhirnya. Jadi kayak Bu Nani masih bersyukur anaknya tidak ada apa-apa, malah dilihatnya anaknya Bu Nani juga happy, cuman ngerasa shock aja karena uh, mbaknya seperti itu. Dan reminder untuk kita semua, yang tadi aku bilang, untuk mencari ART itu memang gak mudah untuk zaman sekarang ya. Jadi itu hanya oknum aja sih. Mungkin banyak orang yang masih mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk Bu Nani, tapi kabarnya Bu Nani udah dapat ART yang baik banget. Mudah-mudahan ART-nya betah, anaknya juga aman, nyaman. Jadi untuk kalian yang punya cerita seru atau saran ataupun kritik untuk cerita ini, boleh komen, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton ceritanya Mami Okse. Terima kasih tetangga. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.